Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Eka Cahyani dengan nomor NIM 20.081 dari kelas 2A PG PAUD, Kampus UPI Purwakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi perkembangan sosial, emosional, dan spiritual anak usia dini pada pertemuan ke-9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Baik, di sini saya akan screen dulu. Di sini kita akan membahas tentang pertemuan ke-9, yaitu tentang perkembangan akhir masa kanak-kanak. Akhir masa kanak-kanak atau late childhood berlangsung dari 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual, yaitu sekitar 13 tahun bagi anak perempuan dan 14 tahun bagi anak laki-laki. Akhir masa kanak-kanak merupakan usia yang kritis di mana mereka akan mencari jati diri mereka. Mereka akan menyesuaikan diri di lingkungan, mencari teman sebanyak-banyaknya, bermain tanpa kenal waktu, dan terkadang untuk usia mereka sangat rentan akan pengaruh lingkungan. Pada pertemuan ke-10 membahas tentang perkembangan moral dan agama menurut teori Piaget. Menurut Piaget, dalam Selapin tahun 2011, tahap perkembangan moral dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tahap moralitas heteronom, yaitu terjadi pada anak usia 4-7 tahun. Pada usia itu, anak akan tunduk pada aturan yang diberlakukan oleh orang tua atau orang dewasa. Pada usia itu juga, anak akan dihadapkan terhadap perintah atau ajakan orang tua atau orang dewasa yang memberi pengetahuan kepada mereka tentang hal yang salah dan yang benar. Tahap yang kedua yaitu tahap moralitas otonom, terjadi pada usia anak di atas 6 tahun atau di pertengahan masa kanak-kanak sampai dengan akhir masa kanak-kanak, atau sekitar usia 10-12 tahun. Pada usia itu, anak tidak lagi menggunakan serta menaati aturan berdasarkan suara hati. Moralitas akan muncul ketika dunia anak mulai meluas. Adanya interaksi dan kerjasama dengan anak lain akan menimbulkan gagasan baru pada anak tentang aturan, dan karena itu juga moralitasnya berubah. Pada pertemuan ke-11, perkembangan moral dan agama menurut teori Kohlberg. Kohlberg tahun 1996 menggambarkan 3 tingkatan penalaran tentang moral dan setiap tingkatannya memiliki 2 tahapan, yaitu yang pertama, penalaran prakonvensional adalah tingkat terendah dari penalaran moral menurut Kohlberg. Pada tahap ini, baik dan buruk diinterpretasikan melalui reward atau imbalan dan punishment atau hukuman eksternal. Dalam penalaran prakonvensional terdapat 2 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tentang moralitas heteronom. Pada tahap ini, penalaran moral terkait dengan punishment atau hukuman. Tahapan yang kedua, individualisme, tujuan instrumental dan pertukaran. Pada tahap ini, penalaran individu yang memikirkan kepentingan diri sendiri adalah hal yang benar, dan hal ini juga berlaku untuk orang lain. Yang kedua, penalaran konvensional, yaitu tingkat kedua atau menengah dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkatan ini, individu memberlakukan standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalkan orang tua atau pemerintah. Dalam penalaran konvensional ini terdapat 2 tahap juga. Yang tahap pertama yaitu tentang ekspektasi interpersonal, mutual atau hubungan dengan orang lain, dan konformitas interpersonal. Pada tahap ini, individu menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan terhadap orang lain sebagai dasar dari penilaian moral. Tahap yang kedua, moralitas sistem sosial. Pada tahap ini, penilaian moral didasari oleh pemahaman tentang keteraturan di masyarakat, hukum, keadilan, dan kewajiban. Yang ketiga, penalaran pasca konvensional. Pada tingkatan ini, individu menyadari adanya jalur moral alternatif, mengeksplorasi pilihan ini, lalu memutuskan berdasarkan kode moral personal. Dalam penalaran pasca konvensional terdapat 2 tahap juga. Yang pertama, kontrak atau utilitas sosial dan hak individu. Pada tahap ini, individu menalar bahwa nilai hak dan prinsip lebih utama atau lebih luas daripada hukum.
Tahap yang kedua, prinsip etis universal. Pada tahap ini seseorang telah mengembangkan standar moral berdasarkan hak asasi manusia universal. Pada pertemuan ke-12, yaitu tentang cara terpadu pengembangan sosial emosi anak usia dini meliputi peranan orang tua, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Yang pertama, teori modeling atau mencontoh dari orang dewasa. Yang kedua, role model. Yang ketiga, ditanamkan nilai perkembangan agar anak kuat dalam pendirian. Yang keempat, pendidikan karakter oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam pidatonya Ki Hajar Dewantara ada 9 karakter dasar, yaitu yang pertama cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya, yang kedua tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, yang ketiga jujur, yang keempat hormat dan santun, yang kelima kasih sayang, peduli, dan kerjasama, yang keenam percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, yang ketujuh keadilan dan kepemimpinan, yang kedelapan baik dan rendah hati, yang kesembilan toleransi, cinta damai, dan persatuan. Yang kelima, teori pendukung seperti teori Piaget dan teori Kohlberg yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang keenam, hasilnya dapat menghasilkan manusia yang berilmu, beriman, dan bertakwa. Pada pertemuan ke-13, membahas tentang pandangan Islam dalam pengembangan moral dan agama. Anak disebut anak usia dini dari lahir sampai usia 6 tahun. Pengembangan nilai moral agama erat kaitannya tentang budi pekerti seorang anak, sikap sopan santun, kemauan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sikap dasar yang harus dimiliki anak untuk menjadi manusia yang baik dan benar adalah memiliki sikap dan nilai moral yang baik dalam berperilaku sebagai umat Tuhan. Pada pertemuan ke-13 tentang karakter building, sering disebut pendidikan karakter dalam segala bidang, bahkan karakter itu sangat berpengaruh bagi kehidupan. Menurut Ki Hajar Dewantara tahun 1921, anak belajar berawal dari panca indera, yaitu ada 6 panca indera. Yang pertama mata, hidung, mulut, tangan, jari, dan kaki. Kedua, teori pedagogik atau teori pengasuh yang dikenal dengan istilah sili asi, sili asuh, dan sili asa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.